Mir, gue masih boleh beli bumi nggak? Wah, ini tiba-tiba kenapa lu biasanya mainnya Mobile Legend sama gue, tiba-tiba main saham lu gitu. Tapi gue mau nanya dong, pernah gak sih ada emiten yang ngajakin lu kerja sama gitu? Deh anjir, gue ajak lu tepi jurang dikit. Wah, Kalau lu gue nggak takut nyebur nih kalau tepi jurang nih. Emir, gila, ini seru nih. Aduh, gue Bro. jarang banget gue ada tamu saham. Yes. Ya. Biasanya tuh siapa ya tamu saham gue terakhir ya? Paling Kak Hengki. Tapi Hengki aja gue bahas kripto, gue bahas hyperliquid gitu. Tapi jarang banget. Saham tuh topik yang jarang gue sentuh. Cuman belakangan gue lagi quite interest karena lagi rame banget kayaknya ya. Rame Iya. banget nih, Iya. rame banget. Bro, lu gimana bro? Kabar? Aman semua? Alhamdulillah aman. MSCI kena rungkat nggak? Nggak? Wah, MSCI waktu itu hampir kayak semua orang hampir kena ya, hampir semua orang ya. Cuma alhamdulillah waktu itu gue lagi nggak full margin, nggak lagi nggak all in lah. Jadi gue kenanya cukup minimal. Terus gue juga abis itu recovernya relatif cepat karena gue berani hajar lagi di bawah gitu kan, pas udah ada tanda-tanda bahwa kayaknya ini turunnya udah nggak make sense gitu. Oke. Jadinya gue hajar lagi, jadi udah recover lagi sih untungnya ya dari MSCI. Oke, nggak bentar, coba. Gue tertarik ngedalamin statement lu tadi. Lu lagi nggak full margin. Maksudnya gimana? Lu biasa main full margin? Betul. Oh, Waktu margin itu dalam arti modal lu 100 juta, terus lu ini kan tembaknya tuh sampai minjem uang sekuritasnya maksudnya kan? betul. Oke. Kalau misalnya uang gue 100 juta bisa aja gue masuk kayak 200 juta Ya, gitu ya. kan. Tapi waktu itu kebetulan gue itu lagi mantau satu emiten dan emitennya itu nggak terlalu liquid kan. Jadi ada faktor hokinya juga sebenarnya. Jadi itu gue lagi masuk pelan-pelan, gue lagi akumulasi. Cuma begitu gue lagi beliin pelan-pelan, itu niatnya juga gue pengen masuk di porsi gede sebenarnya kan. Cuma ketika gue lagi beliin pelan-pelan, tiba-tiba ada surprise announcement itulah dari MSCI. Kan seharusnya kan MSCI itu kita nungguin di tanggal 30-an gitu kan. Tiba-tiba keluar announcementnya tanggal 28 langsung ARB sahamnya. Jadinya ya gue belum selesai beliin full porsi gue, udah dia ARB, jadinya ya pada saat hari itu juga gue langsung buangin semuanya sih. Oh, dapat keburu. Keburu, cuma nggak full ya, nggak full. Besoknya baru Full buang. Iya. Oh, sempat rugi lah ya. Iya. rugi Oke, juga. tapi habis itu lu tembak lagi di bawah, and then sekarang udah recover semuanya. Yes, alhamdulillah ya. Apa tuh emitennya As? Wih. Jangan. Bahaya. Gak bisa ya? Gak bisa jangan ya? Jangan dong. Bro, gini, sebelumnya gue mau ini dong tarik dulu background lu. I mean, kita semua tahu kan lu. Gue benar-benar notice nama lu dari nama lu aja kita semua tahu lu anaknya salah satu legend investor di Indo lah ya, Pak Yose Parengkuan ya kan, lu anaknya gitu. Lu interest di dunia capital market saham ini emang gara-gara influence dari beliau gitu yang emang sehari-hari ngajarin lu, atau sebetulnya memang lu sendiri yang minat? Bisa dibilang gua sendiri yang minat ya. Of course opportunity-nya itu sebenarnya datang dari dia. Waktu itu gue intern pertama kali di Sukor kan. Oh iya. Tapi at that time gue itu belum ada interest di capital market sebenarnya. Gue intern di sana karena gue itu masih nganggur aja. Gue baru kelar kuliah, masih bingung mau ngapain, cari kerja apa. Lu kuliah di mana dulu? Waktu itu gue di London. Oke. Jurusannya pun finance sebenarnya. Finance. Cuma gue nggak ada interest waktu itu. Gue cuman karena ya gue ngikutin langkah bokap dan kakak-kakak gue aja gitu. Oh, lu berapa bersaudara sih? Gue itu bertiga. Lu paling? Gue paling kecil. Oh gitu. Ya yang tengah cowok, yang paling tua itu cewek. Oke. Semua di capital market? Semuanya di financial market. Oke. Yang pertama di? Nggak stock trading nggak? Enggak, yang pertama itu dia di venture capital. Oke. Yang kedua research analyst di pot. Research analyst di IPOT. Betul. Yang ketiga lo. Iya. Oh gitu. Lu doang nih yang kayak bener-bener ngonten, saham segala macam, Benar. dan bener-bener terjun trading gitu ya. Iya. Lu doang. Iya, Oke. iya. Awalnya gimana? Jadi kan dia udah kayak pave the way buat lu gitu. Lu dapat interestnya segala macam dari dia, lu tahu di sini ada opportunity ya segala macam, atau gimana sih? Coba dong ceritain gue tadi. Terus Interestnya itu muncul ketika gue itu ngelihat ada perbedaan antara teori dan praktikalnya kayak gimana. Dan gue itu jauh lebih tertarik ketika gue udah mulai belajar ilmu jalanannya nih, karena IHSG kan cukup unik kan. Ada misalnya kayak ada Broxum, ada Bitover, di mana itu kan nggak semua bursa menyediakan data itu kan. Jadinya
ketika gue pelajarin ilmu-ilmu jalanan seperti beat over kayak gini yang nggak diajarin di buku-buku secara formal dan ternyata bekerja gitu kan, gue jadi kayak ngelihat ini sesuatu yang menarik gitu loh. Kenapa ini nggak ada diajarin di buku, tapi justru menurut gue ini jauh lebih menghasilkan dibanding apa yang gue baca di buku gitu. Jadi disitulah muncul rasa curiosity gue terhadap pasar saham. Gitu. Awalnya pun lo kalau belajar di kampus di kuliah gitu pasti kan belajarnya basic kayak technical analysis gitu-gitu kan ya. Nggak ada kan ilmu jalanan gitu, nggak bakal ada ya. Nggak bakal sih. Bokap lu praktekin ilmu jalanan itu juga nggak? Atau dia pakai apa? Awalnya gue kira enggak ya, tapi semakin gue belajar ke sini, ternyata semakin banyak juga sebenarnya ilmu jalanan yang dia pakai gitu. Oh ya? Jadi ada kombinasi antara ilmu jalanan yang dia dapat dari experience dia sama memang foundationnya adalah tetap ya fundamentals gitu kan. Oke. Tapi yang gue sadari adalah ketika di-combine dua-duanya itulah yang membuat dia itu bisa jadi statusnya itu sekarang ya seperti gitulah. Gitu. Dia jadi pakai juga ilmu jalanan kayak beat over. Ternyata surprisingly pakai. Surprisingly pakai. Diam-diam aja cuman dia ya. Iya. Oke. Benar. Gue beat over kan yang biasa kan gue belakangan ini denger itu pertama kali tahun lalu tuh dari Hengki kan. Dia yang kayak gue inget banget pertama kali buka mata gue tentang ilmu beat over, dia explain sama gue dan menurut gue oh ya masuk akal juga ya. Gitu. Tapi ternyata dia sendiri itu juga dapat dari diajarin oleh another person lagi yang kita tahu ya, lu gak sebut siapa ya. Tapi menurut lu ilmu seperti itu gini, gue consider gini ya, yang namanya satu teori apapun itu kan once udah mencapai konsensus biasanya udah gak akan play out lagi gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Gitu. I mean you know, biasanya tuh satu teori play out ketika gak ada yang ngerti gitu. Bener. Itu baru alpha gue bilang. Alpha tuh kalau nggak massive orang tahu gitu. Menurut lu dengan gue ngelihat kayak ya udah kan kayak lu juga pasti ngajar ilmu jalan gitu. Kayak Hengki juga gue lihat dia di Remora juga sambil ngajarin ilmu itu kan gitu. Menurut lu nafasnya masih ada nggak? Atau gimana? Menurut gue masih ada. Cuma akan jadi lebih susah sekarang. Karena kan sekarang kan dengan scale Remora kan udah bisa dibilang sangat-sangat besar ya. Membernya ribuan gitu kan. Apalagi nanti juga gue akan mengajarkan ilmu beat over ini. Jadi sebenarnya untuk ilmu-ilmu seperti ini bisa kita expect juga kan ke depannya. Oh kalau misalnya gua ngajarin kayak gini, Hengki ngajarin kayak gini dan pengikutnya banyak, ini nanti kemungkinan kan kalau gua kan ya gue sama Hengki lah, kita berdua kan prinsipnya sama-sama follow the whales dan melawan arus retail gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknik yang sama juga, kita bisa expect kalau misalnya ada certain pattern di beat over gitu yang biasanya kita pakai dan retail udah pada tahu, berarti kita udah bisa expect juga dong. Oh kalau kayak gini nih retailnya biasanya masuk nih. Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa kita reverse engineer gitu loh. Tergantung kitanya aja cara adaptasinya gimana. Dan anyway menurut gua nggak ada salahnya kalau misalnya kita sharing ilmu gitu kan. Dan kalau misalnya kita punya edge, I don't think itu seru kalau misalnya kita exploit terus-terusan sehingga kita itu udah nggak punya tantangan lagi. Menurut gue jauh lebih seru kalau misalnya kita beradaptasi ke tantangan tersebut gitu. Jadi as long as the market itu grow in terms of size gitu kan, mau mulai dari market cap atau dari transaction value, menurut gua masih akan sehat-sehat aja untuk strateginya sendiri. Dan semakin waktu berkembang, gue pun akan beradaptasi sehingga gimana caranya edge-nya itu tetap akan ada. Gitu loh. Paham. Ngerti. Nah, gue mau tanya dong nih satu hal yang gue lagi lumayan perhatiin lah di market saham. Sebelum kita bahas outlook market segala macam, kita gosip dulu nggak apa-apa lah ya. Boleh dong. Gosip tipis. Gosip tipis. Nih, ini kan sekarang lagi pada panas kan. Gue nggak tahu kenapa gue ngeliatnya tuh sekarang ini ya kayak gue ngeliatnya tuh retail tuh lagi lumayan sensitif gitu. Nggak cuma di saham tapi di kripto juga lagi banyak yang sensitif. Terhadap apa nih maksudnya? Terhadap kita ngomongnya influencers lah. Okay. Kepada orang-orang yang ngajar, pada orang yang konten, gitu ya.
lagi banyak sensitivity tertentu lah gitu. Di kripto ada, kita tahu lah kasusnya apa-apa aja tanpa gue bahas lebih jauh. Di saham juga belakangan gue mulai kedengeran nih. Ya. Di saham belakangan rame, sampai kan ada satu, kita tahu lah ya, semua tahu ini udah berita publik by the way, ada satu influencers yang udah kena denda dari OJK, ya kan gitu. Udah gitu belum lagi gue lihat kemarin ini ada yang senggol-senggolan. Gue gak mention lah ya, yang inisialnya ya tadi udah kita mention. Iya. Udah mulai senggol-senggolan gitu Ya. segala macam. Dan gue ngeliat respons, terus gue suka perhatiin kan respons dari retailnya, respons dari audiensnya gimana. Kayaknya lagi pada sensi gitu loh. Betul. Nah, gimana ya? Menurut lu biasa lagi pada sensi gini, gak tau ya. Is it top signal atau lu ngelihatnya gimana sih? Gue mau tahu itu dulu deh. View lu gimana, netral dulu. Kan banyak yang bilang justru ketika ini lagi panas kayak gini, probably top signal kan, gitu loh. Ya. Baik di kripto atau saham, I don't know. Coba view lu gimana? Lagi mulai influencer senggol-senggolan gini. Influencer senggol-senggolan tuh sebenarnya dalam skala kayak gini ya. Ini pertama kali sebenarnya gua ngelihatnya segede Iya ya. ini. Sebelumnya itu nggak pernah ya ada drama. Cuma sebelumnya tuh nggak pernah segede gini gitu loh dramanya kan. Dan kalau untuk ke pasar sahamnya sendiri, menurut gue seharusnya sih nggak terlalu Gimana ya? berpengaruh ya. Menurut gue yang berpengaruh adalah ketika kalau misalnya semua orang udah party-party, udah joget-joget, udah cuan ratusan persen gitu kan, kayak di 2025. Itulah makanya kenapa di Januari itu gue udah mulai was-was karena semua temen gue gitu kan, yang tadinya nggak ada interest di saham, tiba-tiba kayak nanya, Mir, gue masih boleh beli bumi nggak gitu kan? Wah, ini bahaya nih. Ini tiba-tiba kenapa lu biasanya mainnya Mobile Legend sama gue, tiba-tiba main saham lu gitu? Mau bumi, oke. Iya. Tapi community lu sendiri gimana, men? I mean pasti nyampe dong ke telinga community lu. Pada ngebahas itu juga nggak? Pada ikut manasin lu untuk bersuara gitu juga nggak? Perdramaan ini ya. Iya. Untungnya komunitas gue nggak terlalu sih ya. Oke. Karena kan gue itu selalu pengen komunitas gue itu kondusif, nggak ada drama. Kalau ada drama pun biasanya gue ignore atau gue itu cukup strict ya. Biasanya gue langsung kick kalau misalnya menurut gue orang ini sumbu drama gitu loh. Jadi kayak nggak ada gunanya kalau misalnya cuman panas-panasin doang gitu kan. Gue pengennya di komunitas gue ini saling membantu. Karena komunitas itu menurut gue sesuatu yang underrated. Kan transaksi kita kan di IHSG itu sekarang didominasi sama retail kan. Hampir 50% atau even lebih dari 50% itu sekarang transaksinya oleh retail. Tapi the problem is retail ini tuh, termasuk gua kan, gue juga retail ya. Kita itu nggak organized gitu loh dibandingkan sama foreign dan juga institusi di mana mereka itu udah punya researchnya sendiri, financial modeling sendiri, udah ngerti makro, sentimennya seperti apa gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya komunitas dan kita udah tahu cara tradingnya, kita udah punya strategi yang mateng, dan kita bergerak bareng-bareng, itu akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita jalan sendiri-sendiri gitu. Jadinya gue lebih menekankan bahwa komunitas itu tempat untuk mencari ilmu dan mencari teman seperjuangan sebenarnya. Dan itulah yang gue temukan ketika waktu itu gue kerja di iPod gitu kan. Gue itu nemu teman-teman seperjuangan gue kayak close group aja, cuman berempat doang. Dan di grup ini tuh ya kita kerjanya bahas saham mulu gitu. Even kayak hari Minggu, hari Sabtu malam ngomonginnya tetap aja saham aja terus gitu kan. Dan itu yang bikin justru gue paling cuan banyak itu dari close group gue ini yang berempat ini. Karena kita itu selalu tukar pikiran gitu kan. Dan dari situlah muncul ide-ide atau tesis-tesis yang menarik gitu loh. Nah, itu kan gue ngomong itu kan positif skenarionya nih, ya kan. Segala sesuatu kan selalu ada two sides kan, ada dua skenario. Skenario positifnya gitu kita bisa tadi seperti yang tadi bilang, tapi negatif skenario kan lu bisa jadi ketika misalnya lu atau beberapa temen lu kayak melakukan analisis yang ternyata keliru, ternyata salah, ternyata flop, and then community lu dirugikan. Ngerti kan maksud gue? Ternyata mereka semua ngikut and then loss gitu. Tapi kalau memang itu terjadi, lu gimana nyikapinnya? Pernah nggak kejadian? Coba dong ceritain gue. Pastinya pernah ya. Nggak mungkin nggak pernah rugi itu kayaknya sesuatu yang nggak pernah mustahil gitu. Iya, sedikit mustahil. Tapi menurut gua
rugi itu adalah hal yang normal. Asalkan ruginya itu masih make sense, bukan yang kayak denial gitu loh. Ini rugi karena memang apakah market yang nggak mendukung, tiba-tiba ada makronya yang jelek, tiba-tiba ada kemarin kayak MSCI regulasi gitu kan. Yang penting itu rugi, kita pelajarin apa kesalahan kita, kenapa kita bisa rugi gitu. Dan kalau misalnya itu masih sesuai dengan strategi kita, strategi kan ya menurut gua ya strategi itu win rate nggak ada yang 100% kan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan strategi yang sama, anggaplah kekalahan itu misalnya win rate kita 75% gitu. Anggap tinggi banget, oke. Anggap gitu. Anggaplah kalau kita cut loss, ya cut lossnya itu bagian dari 25%-nya gitu. Jadi dan gue menyikapinya juga, gue selalu transparan. Kalau misalnya gue cut loss ya gue suruh cut loss member-member gue. Dan jujur kalau membawa komunitas itu kan sebuah responsibility yang berat sebenarnya ya. Jadinya gue pun gue harus setiap hari itu punya pendirian yang cukup tegas ke diri gue sendiri, dimana kalau gue salah, gue itu harus ngaku salah. Dan itu sebenarnya hal yang sulit untuk dilakukan. Ego tuh. Benar, gitu kan? Karena kalau gue udah nge-call saham misalnya gitu, dan tiba-tiba sahamnya turun, kan pasti kan ada kemauan di dalam diri gue kayak gue nggak boleh salah nih, ini harus naik karena gue udah call gitu. Nah itulah yang harus gue lawan. Jadi ada internal struggle-nya juga sebenarnya, dan disitulah yang berat. I see. Gitu. Nih seru nih. Gara-gara ngomong ini gue jadi ada kepikiran 2 pertanyaan lagi nih. Satu, let's say lu kan ada community gitu ya, rame juga, dan I mean lu kan juga kita ngomong gampang ke notice lah karena lu ada legacy dari nama baik bapak lu juga yang lu carry gitu loh. Which is kayak it's very good menurut gua gitu. Tapi gue mau nanya dong, pernah gak sih ada emiten yang ngajakin lu kerja sama gitu, atau sekuritas yang ngajak lu kerja sama? Enggak, oke. Sekuritas menurut gue normal-normal aja gitu. Ngerti kan? Sekuritas nyari customer juga it's fair lah, ada marketing. Tapi pernah gak sih ada emiten yang perlu ngajakin kerja sama gitu? Terus kayak, ayo dong kita kerja sama bahas saham gua gitu. Ya which is ya kita tahu katanya kan banyak dilakukan oleh influencer selain itu. Pernah gak? Pernah. Tapi gue itu selalu menolak juga ya. Menurut gue soalnya nggak worth it. Karena gimana? Duitnya iya kenceng gitu. Cuma pernah ditawarin berapa lu? Oh enggak bisa. Gue nggak tahu ya. Enggak, kita nggak usah sebut emiten nih. Jangan sebut emiten deh, bahaya. Ada lah. Ya jangan sebut. Tapi pernah. Lu pernah ditawarin berapa gitu? Gue nggak enak lah. Oke. Pokoknya gue pernah ditawarin gitu kan. Cuma I think I have too much to lose. Mulai dari reputasi gue sendiri, reputasi bokap gue gitu kan, reputasi Shalendra Capital, ya kan. Dan ini ngerembetnya jadi bisa kemana-mana gitu. Benar. Jadi aside from the monetary value, menurut gue yang ditawarin emitennya pun bukannya gue sombong, tapi menurut gue bisa achieve itu melalui trading sendiri. Gitu. Ngapain harus melalui ya. Jadi daripada gua meresikokan reputasi itu, karena kan kalau di capital market menurut gua reputation is everything. Ketika kita udah hilang reputasi, itu menurut gua akan ada noda selamanya gitu loh. Itu nggak akan bisa hilang noda itu gitu. Jadi gue pengen reputasi gue itu selalu bersih. Gitu kan, masih bener-bener bersih dari insider trading kan ya. Betul. Dan gue itu jadinya risk to rewardnya lah ya, kita bilang risk to rewardnya nggak masuk gitu kalau misalnya gue deal-dealan sama emiten. Jadi memang passion gue pun juga di trading. Gue juga selalu tradingnya di saham-saham yang liquid gitu kan. Kalaupun nggak liquid, gue masuknya sangat-sangat kecil gitu. Jadinya ya why do I have to make a deal sama emiten gitu? Mendingan gue trading sendiri aja sih. Gue ngeliatnya kayak gitu. Tapi berarti insider trading itu real gak sih? Real ada gak sih? Tanpa kita sebut nama emiten, gak usah. Tapi kan itu kan istilah umum lah ya. I mean semua orang kayaknya tuh gini. I think banyak orang yang kayak lu kasarnya gini ya, lu public figure dan lu nge-call saham dikit karena hasil analisis lu dianggap insider trading. While di luar sana juga memang ada yang real pom-pom dan katanya enggak gitu. Tapi menurut lu sendiri dari pengetahuan lu, insider trading itu real gak sih?
Dari sepengetahuan gua ya, ini kita ngomong secara probability aja nih. Oke. Kita ini di bursa kita kan regulasinya itu masih banyak yang abu-abu. Kalau kita bandingkan sama Amerika misalnya gitu kan, sama SEC. Misalnya ada rilis laporan keuangan gitu. Terus sebelum rilis laporan keuangannya tiba-tiba ada block order yang sangat besar gitu dari satu pihak nih. Terus tiba-tiba laporan keuangannya rilis, harganya naik, harga sahamnya naik, abis itu dia jual gitu. Itu kan sebuah behavior yang suspicious. Itu biasanya langsung di flag tuh sama SEC gitu kan. Itu OJK-nya mereka lah. Ya, gitu betul, kan. betul. Nah, kalau di Indonesia itu belum ada yang kayak gitu. Jadi by probability sudah pasti ada sebenarnya menurut gua. Cuma ya kalau gua dibilang pribadi ya I don't know ya. Tapi by probability sih seharusnya ada pasti ya. Karena memang regulasinya belum terlalu matang menurut gua kalau di bursa kita. Ya. Which is kalau di Amerika tuh gue inget banget kayak 2, 3 atau 4 tahun lalu gitu yang terkenal kan suka ngelakuin insider trading, katanya sih tau gak sih Nancy Pelosi ya kan, yang sampai di Twitter tuh ada Nancy Pelosi tracker gitu kayak. Iya, itu gokil sih. Itu gila banget. Dia benar-benar kayak tahu precisely apa aja yang bakal naik dan dia so spot on lah. Iya, dan jujur gue juga nggak ngerti ya kalau kenapa bisa Kongres itu perbolehkan untuk trading saham ya di US ya. Itu kan sesuatu yang berkonflik banget. Mereka kayak bisa mempersetujuin peraturan apa gitu yang kan. Habis itu habis itu dia beli duluan sahamnya. Dan itu sering banget kan dilakuin sama politisi di sana kan. Apalagi Nancy Pelosi itu gue juga nge-track itu. Gue sempat lihat kayak ada orang yang bikin kayak copy trade gitu lah. Iya copy trade Nancy Pelosi. Kalau nggak salah kayak dia setahun returnnya dari tracking kayak gitu dong kayak 100-200% gitu. Bener. Itu sadis banget sih. Bener. Tapi berarti itu real ya. Dan lu pernah denger gak sih? Coba dong ceritain, gue pernah denger kayak real case-nya gak sih? Kayak gimana yang terjadi gitu. Untuk real case di mana nih? Kayak insider trading gitu. Lagi rame nih soalnya. Ada gak sih real case yang lu pernah denger terjadi gitu? Untuk real case yang pernah gue denger ya, sebenarnya yang gue denger itu kan cuma kabar burung aja ya. Jadi gue nggak mau menggembor-gemborkan sesuatu yang belum faktual, oke. Gitu. Jadi kalau misal kabar burung doang, gue nggak berani ngomong lah. Kali aja kalau udah ada faktualnya nih, gue punya buktinya baru lah. Kali aja lu pernah ditawarin atau temen lu gitu. Gue nggak tahu. Tapi nggak, kalau real case-nya gue soalnya pernah lah ada dengar cerita dari temen yang ditawarin nilainya fantastis lah gitu. Untuk just ya ajak lu dan community lu nge-call untuk community lu juga kayak oke. Ya so maybe it's real, tapi ya let's see lah ya. Gue juga nggak tahu gimana. Tapi kalau di circle para apa ya, kita bilangnya kreator atau influencer si saham, lu biasa hangoutnya masih apa aja men? Kalau di influencer saham sebenarnya nggak banyak ya teman gue. Gue itu influencer aja gue baru banget kan jadi influencer kan. Belum not even kayak 6 months. Gue baru mulai itu di Oktober apa November gitu kan. Jadi baru ya 4 bulanan lah sekitar gitu. Jadi untuk yang deket banget ya mungkin yang bisa gue bilang cuma Hengki doang kali ya. Ya sisanya gue udah berteman, cuma belum dalam kapasitas yang bener-bener gue bisa kayak nongkrong bareng berdua doang gitu lah, kayak sehari-hari gitu loh. Jadi ya cuman Hengki doang sih sekarang yang bisa gue bilang ya. Hengki doang ya. Bokap lu ini gak sih kayak suka wanti-wanti gak sih? Lu kan sekarang jadi influencers nih, kan jadi kreator, lu suka bahas. Tapi lu gue lihat lebih banyak bahas ini ya kayak praktikal tradingnya gimana. Jarang gue liat lu nge-call emiten atau bahas emiten kan enggak. Kalau di konten lu yang di luar ya gitu loh. Tapi I don't know in your private community. Tapi pernah gak sih kayak bokap lu gitu ngasih warning gitu kayak, weh bahaya lu kayak gini gitu? Sering banget. Apalagi kan awal-awal gue menjadi influencer kan, of course itu tujuan utamanya untuk generate views gitu kan, generate views dan generate followers secepat mungkin gitu kan. Pengennya. Betul. Dan unfortunately untuk mencapai goal tersebut
harus melakukan hal-hal mungkin yang gak align sama moral gua, dan juga itu mungkin bisa dibilang sedikit apa ya, di ranah abu-abu lah gitu. Oh ya. Contohnya apa? Kayak ya nge-call saham gitu kan. Abis itu kayak pamer harta, pamer cuan gitu-gitulah. Oke. Jadi ya gue juga sering dinasehatin sama bokap gue kayak karena kalau misalnya kita pamer harta, kita nge-call saham gitu kan, itu kan ya yang pertama nge-call saham bisa dianggap sebagai pom-pom gitu. Padahal sebenarnya dalam kacamata gue, kalau misalnya gue suka sama suatu saham, kalau gue menjelaskan kenapa gua suka sama saham ini gitu kan, dengan tesis yang solid gitu, yang memumpuni, menurut gua seharusnya oke aja, karena gue juga nggak mengajak beli, gue cuman sharing. Sebenarnya yang pengen gua highlight tuh gimana cara gua mendapatkan conclusion bahwa saham ini menarik. Thought prosesnya yang lu bagikan. Betul. Dan gue pun juga selalu mengencourage di komunitas gua untuk cari saham kalian sendiri sebenarnya. Gitu. Tapi lu jelasin ini thought proses lu untuk dapat yang ini. Benar. Ya kali aja lu tiru dong thought prosesnya, dapetin your own. Iya. Anyway, kalau misalnya kita masuk bareng-bareng gitu kan, kita kan ini kan grup retail. Kalau kita masuk bareng-bareng sebagai grup retail, filosofi dari grup gua aja kan melawan arus retail. Jadi kalau kita masuk bareng-bareng sebagai retail, sebenarnya semakin sulit untuk harga sahamnya sendiri untuk naik gitu. Jadi ya makanya lah kenapa gua sebenarnya lebih suka kalau member-member gua dan semua followers gua pun juga cari saham-sahamnya sendiri, tapi ambil benang merahnya gitu. Gimana caranya gue bisa mendapatkan conclusion bahwa saham ini bagus dan ada potensi untuk naik. Gitu. Sampai mana sih, sampai gue mau tau dong, kayak sampai titik mana sih lu bisa dianggap pom-pom, sampai di titik mana oh ini lu belum pom-pom nih gitu. Menurut lu gimana? Ada gak sih? Itu kayaknya belum ada aturan tertulisnya ya gak sih? Aturan tertulisnya mungkin baru-baru ini lagi dirancang ya sama OJK. Tapi gue belum tahu itu udah final dan dirilis atau belum gitu. Harus gue cek lagi lah. Iya. Tapi menurut gue kalau yang dianggap sebagai pom-pom gitu ya, itu adalah yang menginfluence orang-orang untuk membeli saham tersebut. Dan dalam kamus gua, menurut gua itu kalau misalnya kita udah set target gitu. Misalnya let's say BBCA menurut gua akan 20.000 time to buy gitu kan. Apalagi kalau sahamnya nggak liquid gitu kan. Iya. Menurut gue itu kan itu ya yang pertama mempengaruhi psikologis orang gitu kan, langsung gila upside-nya bisa segini, gue bisa cuan segini. Dia gitu langsung hitung, wah gue ada 10 juta, wah bisa jadi 20. Bener gitu kan. Itu kan ya ngeset unrealistic expectations gitu lah. Makanya kalau lo perhatiin juga di saham-saham gue lagi, di konten-konten gue itu nggak pernah ngomong ada target price untuk saham gue sendiri. Gue cuman bilang ini ada potensi naik, udah gitu doang. Karena gue pun nggak tahu sampai mana TP-nya itu atau target price-nya itu mau sampai mana gitu loh. Gue juga nggak mau ngejual mimpi gitu. Intinya adalah gue cuman tahu saham ini bagus. Silahkan ditentukan entry dan TP-nya sendiri-sendiri gitu. Oke. Sekarang menentukan saham bagus versi Emir Parengkuan tuh gimana sih? Versi lu. Kalau dari gua sebenarnya gua kan selalu mengkombinasikan itu narasinya dulu. Jadi kalau sekarang itu narasinya kan lagi di komoditas, ya kan. Komoditas harganya lagi naik gila-gilaan, mulai dari gold, awalnya dari gold dulu nih. Habis itu ada tarif-tarif Trump, mulailah komoditas-komoditas lain naik gitu kan. Ada supply constraints juga di beberapa komoditas. Contohnya kemarin ada peraturan mengenai RKAB. Nikel sama batu bara dipotong gitu kan. Jadi in general komoditas itu lagi sangat-sangat menarik narasinya gitu. Jadi otomatis money flow-nya akan ke situ. Nah, itu adalah yang kedua tuh, money flow. Narasi akan ngedirect money flow-nya itu kemana di indeks kita gitu kan. Dan itu adalah yang paling penting. Money flow di indeks kita itu lagi di mana, dan sekarang ya gua ngeliatnya lagi di komoditas gitu. Ketika gue udah menemukan narasinya kemana, money flow-nya itu di sektor apa, barulah gue cari screening tuh saham-saham di sektor tersebut yang paling menarik gitu. Yang akumulasinya besar, yang liquid gitu kan. Mungkin
apakah ada core protectionnya, ada konglonya yang lagi bersinar gitu kan. Biasanya kan tiap tahun ada gilir-gilirannya tuh. Betul. Patternnya kan kalau gue liatin kayak kalau tahun kemarin itu Pak Pepe bersinar. Yeah. Kalau tahun ini Pak Bakri bersinar gitu kan. Nah ya menurut biasanya gue connect the dots gitu. Sampai akhir tahun menurut lu Pak Bakri masih bakal bersinar? Menurut gue harusnya masih sih ya. Harusnya masih. Karena kalau Pak Bakri ini menariknya adalah dia itu kan kebanyakan itu dulu sahamnya itu saham-saham tidur gitu kan. Sekarang itu banyak yang di restructure dari company-nya sendiri gitu loh, mulai dari manajemennya, terus tiba-tiba banyak juga yang ada akuisisi gitu kan. Terus jadinya tuh yang tadinya secara earnings-nya itu udah kayak mati gitu loh bisa dibilang. Sekarang tiba-tiba kayak di revive. Jadi bisa dibilang kayak agak-agak ada turnaround story-nya gitu loh. Jadi untuk Pak Bakri menurut gua masih sangat-sangat menarik dan juga dia itu kan memang heavy di komoditas kan. Untuk emiten-emitennya. Jadi itu selaras tuh sama narasi yang sekarang gitu. Jadi dari dalamnya pun bagus gitu, company-nya bagus, ada restructuring, narasinya align gitu. Smart money-nya juga kalau gue lihat-lihat nih pada beliinnya akumulasinya juga di saham-saham Pak Bakri gitu. Jadi itulah yang gue cari-cari semuanya. Ketika semuanya align, ya gue suka. Kategori smart money versi lu dalam bentuk di saham ini apa asing? Atau misalnya ada sekuritas tertentu dengan code tertentu yang lu tahu oh ini isinya smart money gitu. Kalau misalnya smart money itu biasanya foreign, institusi, dan juga ya itulah. Tadi ada beberapa broker juga ya. Contohnya kayak let's say Ciptadana gitu kan. Coba aja tanyain teman-teman kalian berapa banyak sih yang pakai Ciptadana gitu. Apalagi kalau misalnya kayak ada di satu saham nih, tiba-tiba kita lihat ada Ciptadana buy saham ini 50 miliar gitu kan. Menurut gue itu probability-nya sangat-sangat slim bahwa itu adalah retail gitu. Dan biasanya broker-broker tertentu itu punya saham stock universe-nya masing-masing. Ya benar. Gitu. Benar. Jadi itulah sebuah pattern yang gue juga udah cukup familiar karena melalui trial and error gitu kan, dari backtesting juga. Biasanya saham ini di akumulasinya sama broker-broker ini gitu. Contohnya kayak kalau dulu tuh gue pernah bikin konten mengenai PNLF gitu kan. Jadi setiap kali dia ada siklus naiknya gitu kan, dia lagi nge-swing ke atas, biasanya itu ada broker-broker seperti GR yang terafiliasi ya. GR kan panin sekuritas gitu. Ya PNLF juga saham panin gitu kan. Jadinya ketika gue backtracking itu biasanya ada broker-broker seperti GR, TP, dan satu lagi kalau nggak salah AT atau siapa gitu, gue lupa lah. AT Andreas Tobing. bukan. Atau EP Emir. Ada juga lagi. Ada juga. Bukan. Ya, kalau gue backtracking tuh biasanya broker-broker ini akum dulu ketika sideways, terus pas dia narik ke atas biasanya itu asing yang beli gitu. Jadinya biasanya pattern-pattern ini repeat gitu kan, dan ketika gue melihat itu disitulah gue masuk. Gila udah lama banget lagi tuh, gue inget banget zaman 2016-17 gue masih main saham tuh. Pak LKH tuh punya PNLF, punya panin kan, punya PNLF kan, dia bullish dengan itu. Gila udah lama banget gue udah gak sentuh saham. Oke, Mir, kalau gitu gue mau nanya. Anjir, gue ajak lu tepi jurang dikit. Wah. Kalau lu takut nyebur nih kalau tepi jurang nih. Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Oke. Satu tadi gue sangat interesting dengan thought proses lu tadi gitu ya. Satu, cari naratifnya dulu kan. Which is sebenarnya itu menurut gue valid banget lah teori lu. Cari naratifnya dulu. Terus sekarang naratifnya komoditas ya kan. Habis itu cari baru screening nih saham-saham di sektor komoditas, mungkin dari si konglonya atau mungkin dari money flow-nya gitu. Nah kalau gitu apa nih? What's the ticker? Wah. Jangan ya. Ngomong ticker ya. Gue ngomong komoditasnya aja deh ya. Oke. Gue ngomong komoditasnya. Yang paling gue suka itu menurut gue sekarang apa? Kalau gold itu menurut gue udah sulit untuk di swing di harga sekarang karena emiten-emitennya naiknya udah luar biasa banyak gitu in general. Menurut gue
Yang masih upside-nya itu menarik adalah komoditas copper. Copper. Iya, karena copper itu kan dipakai sama AI itu cukup banyak ya dari raw materialnya kan, dari semiconductors segala macam itu AI itu menurut gue demand untuk copper akan naik terus gitu. Dan harga coppernya sendiri sebenarnya udah naik, tapi naiknya belum gimana-gimana banget. Jadi kedepannya menurut gua copper itu adalah salah satu komoditas yang secara harga komoditasnya sendiri akan naik lagi gitu kan. Dan untuk emitennya sendiri bisa dicari sendiri lah. Ada ya beberapa emiten copper ya. Iya, bisa dicari sendiri. Yang ada konglonya juga ada nih ya. Ada. Oh iya sih. Konglonya Pak Bakri nih. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Ya udah, ntar ya abis off cam ya. Kalau on cam memang agak bahaya gitu. Menarik ya. Tapi kalau gitu gini Mir, lu sekarang berarti masih outlook lu, tadi gua udah denger cerita lu outlook lu gimana? Kayak let's say 2-3 years ahead untuk Indonesian stock market. Lu masih leaning towards bullish atau sideways or gimana? 2-3 years ahead sebenarnya gue bullish. Tapi kalau untuk sekarang masih netral semi bearish ya sebenarnya. Karena itu kan kita itu lagi ditekan sama MSCI sebenarnya. Jadi kita harus nungguin sampai Mei dulu nih. Ya. Ketika Mei-nya udah benar final announcement udah sama MSCI udah keluar gitu kan. Bismillah kita nggak diturunin ke frontier market, ya menurut gue itu slim chance juga untuk kita diturunin ke frontier. Setuju. Lalu kita udah di unfreeze juga, di mana kita udah bisa inclusion lagi beberapa emiten dari indeks kita. Barulah di situ menurut gue foreign flow lancar lagi, indeksnya nggak choppy kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang tuh sehari bullish, sehari bearish, bullish, sehari bearish, gitu-gitu aja terus gitu kan. Dan ini sebenarnya market condition yang lumayan nightmare untuk trader kayak gua yang mainnya swing. Karena kayak gini kan jadi dikocok-kocoknya pusing gitu loh. Gitu. Gue jadi kalau market lagi kayak gini tuh gua biasanya sebenarnya frekuensi trading gua kurangin dan sizingnya pun gua kecilin gitu. I see. Tapi untuk 2-3 years ahead, menurut gue pertama narasi komoditas akan masih ada. Yang kedua Indonesia itu kan sebenarnya kita itu bisa dibilang salah satu raja komoditas di dunia. Maksudnya produsernya kita produce komoditas itu besar banget gitu. Mulai dari coal, nikel, sawit gitu kan, emas pun ada gitu kan. Udah gitu kita pun memegang shipping lane yang cukup penting di dunia gitu. Jadi kalau misalnya komoditas-komoditas ini banyak, demand-nya gede, shippingnya ya lewat selat-selat kita juga gitu loh. Jadi menurut gua harusnya Indonesia in 2-3 years time seharusnya masih berjaya ya untuk indeksnya. Jadi gua masih bullish sih. Walaupun sekarang mungkin agak-agak ya semi choppy towards bearish, nungguin final pengumuman MSCI dulu ya. Benar. Tapi do you think justru kayak mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya itu akan jadi great time itu accumulate lagi atau untuk berspekulasi sebelum pengumuman MSCI? Menurut gua ya, sebelum pengumuman MSCI itu gua itu nggak suka gambling sebenarnya orangnya. Jadi kalau misalnya kita harus prepare for the worst. Jadi sebelum walaupun slim chance tetap masih ada ya menurut. Betul. Kalau misalnya gitu, slim chance, let's say 10% gitu, announcementnya is something bad, negatif. Menurut gue 10% itu aja I'm not willing to take that risk. Jadi menurut gue sebelum announcement itu baiknya kalau gue sendiri ya, gue akan de-risking portfolio gue, pegang barang, mungkin akan masih pegang barang gitu, masih ada exposure ke market, tapi nggak akan full margin gitu loh. Anyway kalau misalnya announcementnya positif, marketnya langsung react positif juga, langsung naik, masih akan ada ruang untuk kita masuk dan nyari gain dari situ gitu loh. It's not the end of the world dimana kita nggak masuk di paling bawah terus kita nggak bisa cuan lagi gitu kan. Jadinya ya gue lebih prefer untuk stay safe aja sih sebelum announcement. I see. Gue menarik sih. Terakhir lu tau gak sih yang pas rame-rame MSCI itu, gue walaupun udah gak main saham kan, gue adalah beberapa kenalan yang memang expert di industri gitu. Kayak Hengki, lu beberapa adalah. Termasuk gue ada kenal
seorang undocs tapi dia gue tahu kerjaannya apa gitu. Dia inilah, gue nggak sebut lah. Tapi intinya gini, gue tanya sama dia, soalnya dia orang yang paling reliable menurut gue kalau untuk stock market. Dia kayak ngerti sampai jeroannya sampai dalam banget. Gue tanya, bro gimana bro, MSCI menurut lu Mei nanti bakal ketok palu turunin ke Frontier gak? Dia bilang menurut dia sih nggak bakal. Dia bilang dia kasih gue satu statement yang kayak menarik gitu. Dia bilang, bro Indonesia G20, menurut lu masa disamain sama Burkina Faso sama Filipina? Nggak mungkin. Dia bilang Indonesia tuh G20, nggak mungkin. Gitu. Tapi dia actually nyeritain gue bahwa katanya, tapi ini gue nggak berani lebih dalam soal ini ya. Katanya MSCI itu tuh rumornya, actually behind di dalamnya ada another thing yang happen. Oke. Lu pernah dengar nggak mengenai ini? Gue gak mau bahas sih. Spesifiknya apa dulu nih? Nanti mungkin off cam kita bisa bahas ya. Off cam aja ya. Gue gara-gara ngobrol abis bener-bener habis MSCI itu hari apa ya? Hari biasa kan ya kalau gue nggak salah ya. Lupa gue. Di minggu yang sama weekendnya gue nongkrong sama dia. Terus gue tanya, kenapa sih gitu? Dia bilang, enggak, itu bukan. Itu tuh cuman news yang dikeluarin di publik aja. Oh. Hah? Sumpah lu, behind-nya ada apa? Dia ceritain ke gue. Cuman daya tangkap gue untuk isu itu nggak sebaik itulah. Jadi gue masih belum yang kayak ngelotok sampai gue bisa ceritain dengan sederhana gitu loh. Tapi ada kaitannya dengan ntar ya. Gue main jurang nih, jangan deh, nggak jadi. Tapi belum pernah denger nggak mengenai itu? Tahu dulu nih. Sedikit ya, mungkin sedikit. Kalau kita on the same page nih, kalau kita on the same page ya, apa? Mungkin ada satu pihak yang sebenarnya itu dia nggak suka sama satu grup lah. Jadinya dia itu semacam whistleblower mengenai beberapa regulasi-regulasi tentang free float ini kan. Jadi ya itulah yang dijadiin kambing hitamnya. Kambing gitu. hitamnya benar. Ya, jadi grupnya inisialnya apa ya? Waduh. Jangan ya. Ampun deh gua. Ampun. Kita udah main pinggir jurang nih, entar lagi kecebur gitu nih. Gitu. Tapi lu juga denger ya mengenai hal itu ya? Iya, sempat. Gue juga dikasih tau gitu. Itu apa ya? Basically ketika mau ngehajar katanya butuh alasan. Nah, oke, alasannya apa? Yang serempak dikeluarkan ke publik ini aja deh gitu. Gitu. Padahal sebenarnya ini cuman alasan. Behind, di bawah, di dalamnya itu ada bigger things. Ada bigger negotiation happen. Gitu. Dan mereka mau ngebluff, ngancem dengan ini. Nih loh, kalau lu nggak dengerin ini gitu. Gue dikasih tau sama dia gitu, terus kayak wah gitu ya gitu. Tapi ya udah, itu buat gue tuh cuman kayak informasi hiburan aja buat gue. Gue juga nggak bakal cerita kemana-mana. Informasi hiburan ya. Apalagi gue kontenin nggak bakal mau gue. Itu pure hiburan lah. Ya, tapi at the same time gue juga kan gue kenal salah satu orang yang kerja di MSCI gitu kan. Oh iya oke. Dan dia itu juga bilang bahwa sebenarnya MSCI-nya itu lumayan bete sama Indonesia regardless of rumor yang itu loh. Karena by data ya, by historical data, hampir setiap kali saham Indonesia masuk indeks MSCI, itu sahamnya abis itu kayak terlantarkan, dibantai gitu loh. Jadi MSCI-nya dijadiin exit liquidity. Betul. Dan mereka kan bukan orang-orang bodoh juga ya. Mereka jadi lama-lama kayak ngerti juga permainan kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Makanya lah lama-lama merekanya quote unquote ngambek sama Indonesia gitu kan, kayak wah ini gimana juga, kayak kita punya investor kita pengen emerging market sebenarnya menarik. Cuma kita kayak dikibul-kibulin gitu loh. Kita ini sebagai maksudnya MSCI ya. Kita kayak dikibul-kibulin setiap kali ada saham yang masuk, kita dijadiin exit liquidity, harga sahamnya turun gitu kan. Terus tiba-tiba kayak nggak ada retail participationnya udah nol, semua fund buang gitu loh. Jadi kayak apalagi market cap di Indo kan menurut gua ya, kalau saham-sahamnya itu sebenarnya market capnya in general semuanya masih kecil gitu dibandingin sama US, ya kan. Apple aja itu lebih gede dari IHSG loh gitu kan. Jadi secara kalau misalnya kita ngomongin duitnya mereka dalam skala MSCI gitu kan, flow-nya MSCI dibandingin sama market cap saham-saham Indonesia dan juga bid offer yang available gitu kan, itu tuh mereka kayak
pusing juga, mereka masuknya gede tapi nggak bisa keluar gitu kan. Jadinya mereka kayaknya juga ruginya cukup besar ketika dimainkan seperti itu. Makanya lah mereka bete dan sekarang jadi keluar regulasi yang lebih strict yang seharusnya ketika MSCI ada yang masuk ke indeks MSCI ini udah nggak ada kejadian-kejadian seperti yang masa lalu inilah gitu. Fair enough lah, fair enough. Gue juga dengar berbagai sisi gitu. Yang tadi lu cerita gitu. Tapi katanya ada itunya. Berarti ya let's see lah ya. Gue juga looking forward lah untuk kayak ngelihat saham Indo bener-bener oke lagi, karena banyak banget teman-teman gue yang juga kayak they don't believe in crypto, nggak tertarik gitu, mereka still saham aja ya nggak masalah menurut gue. Kalau lu sendiri nggak interested untuk ngedalamin saham Indo lagi bro, karena kalau gue lihat-lihat trennya ya nggak tahu kenapa banyak banget orang-orang kripto yang tiba-tiba lagi pengen belajar saham nih sekarang. Bener. Ya kan? Harus gue aku itu bener-bener real. Kayak soal tuh nafas di kripto udah habis, kayak orang tuh yang di Indo tuh pada balik belajar saham lagi. Gue mau sih, cuman kayak gue jujur masih zero exposure lah ke saham sekarang ya. Tapi dulu 2015-16 kan gue all in banget. Sampai rungkat di 2020. Covid. Rungkat kan gue pas Covid crash, gue rungkat setengah mampus. Habis itu kayak ada some kind of, bukan trauma gue bilangnya ya, kayak ada kayak aduh, kayak ya mungkin ya gitu, yang kayak yang kalau gue recall tuh kayak aduh nggak banget lah gitu. Tapi itu balik-balik gue bukan nyalahin saham, nggak, emang kebodohan gue aja gitu. Kebodohan gue yang kayak benar-benar highly exposure ke sana 100%, dan begitu Covid kan ARB berhari-hari tuh gue nggak bisa keluar. Dan itu kondisi bini gue lagi udah hamil 7 bulan. Gue panik selling akhirnya. Gue panik selling, dia V-shape. Emosi dimain-mainin itu parah ya itu. Jadi tapi habis sejak itu emang gue belum ada exposure ke saham Indo lagi. Belum. Padahal circle gue banyak. Ya seperti yang gue bilang, teman-teman gue kan ngobrol sama dia, teman gue itu ya. Pada MM yang luar biasa gede, dan dia tuh gue nanya sama dia point blank gitu ya, apa nih bro yang menarik gitu. Ya dia sebutin gue aja beberapa gitu. Cuman kayak ujungnya gue nggak pernah masuk juga. Nggak pernah masuk karena kayak gak lah, gue masih zero exposure. Ya ada lu, ada Hengki gitu. Gue tinggal nanya aja, apa nih bro yang menarik gitu. Cuman kayak gue masih zero exposure. Bro, gue mau nanya dong, kalau gitu gini, lu umur berapa sih bro? Gue itu 25. Cir, lu masih muda banget coy. Ya lumayan lah. Kelahiran tahun 2000 bro. Tahun ini 26. Tahun ini 26. Anjir, muda banget lu men. Lumayan ya. Lu consider udah, gue mau tahu dong, kalau lu self assess, self judge diri lu udah make it belum misalnya? Lu consider diri lu? Menurut gue belum sih ya. Belum sih. Karena menurut gue kalau gue udah bilang gue itu udah make it, quote unquote make it gitu kan. Seharusnya sekarang gue udah di Bahamas bro. Gue udah liburan, gue udah gak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Tapi dalam kondisi gue sekarang, I think I still have a long way to go. In terms of experience gitu kan, bukan cuma duit doang, experience juga, network apa segala macam, ilmu pun gue sampai sekarang pun setiap hari gue masih belajar gitu. Gue orangnya suka baca buku gitu kan, gue suka gali-gali ilmu, gue suka belajar dari orang lain. Jadi menurut gue sombong kalau gue bilang gue udah make it di tahap sekarang gitu. Siapa hero lu di dunia saham? Hero gue di dunia saham ya bokap gue sih lah ya. Karena dia itu semakin gue mengerti saham, semakin gue mengerti keanomalian dia. Oh gitu ya? Gitu loh. Iya. Coba dong cerita gue dong, kayak ada gak sih kayak story tentang anomali dia, cara dia approach apa satu trade yang dia lakukan yang mungkin seems controversial, yang orang nggak tahu, tapi ternyata turns out itu to be the biggest win dia ever, yang bikin dia tuh marks his name on the history. Ada nggak sih yang kayak gitu yang lu tahu? Lu ada insider dong pasti. Lu anaknya coy. Ada nggak? Ada. Nggak lah, yang teman-teman bisa pelajarin gitu. Mungkin ini comparison aja ya antara kan cara trading gue sama bokap gue gitu kan. Awalnya tuh gue kira in terms of trading mungkin gue lebih hebat dari bokap gue. Awalnya gue kira gitu. Karena dia itu kan
asumsi gue adalah dia itu tipenya yang kayak Palo Keng Hong gitu loh. Dia cari Value investing, ya. undervalued, dia beli gitu akumulasi banyak, ya udah habis itu dia diemin gitu. Nafasnya panjang. Nafasnya panjang gitu kan, bisa hold bertahun-tahun, returnnya ratusan persen gitu. Betul. Tapi waktu itu ketika gue baru mulai nemu rhythm gue di pasar saham gitu kan, baru nemu edge gue. Gue bisa generate return waktu itu di 2024 itu 120 sekian persen lah, gue lupa 140% lah, lupa gitu kan ya. Terus gue compare sama bokap gue kan, bokap gue nggak sebesar itu. Gue bilang wah kayaknya gue trading lebih jago nih kayak bokap. Ternyata gitu kan, ternyata setelah gue kulik-kulik lagi sebenarnya in terms of percentage iya gitu kan, dia lebih kecil, tapi kan dia kan capitalnya jauh lebih besar, jadi sebenarnya nggak apple to apple kalau misalnya gue compare pure in terms of percentage. Yang kedua yang gue perhatikan adalah ketika gue lihat dia main saham, yang pertama dia itu cari company yang bagus, yang fundamentalnya bagus gitu. Yang kedua dia itu nggak cuman buy and hold doang, dia tradingin swing high swing low-nya juga bro. Jadi dia itu main satu emiten bisa lama banget, tapi dia juga kayak setiap swing high swing low-nya tuh dia mainin juga. Jadi kayak setiap kenaikan dan penurunan dari saham itu dia kayak meres cuannya tuh banyak banget dari situ. Dan itu yang mungkin walaupun dia nggak quantify ilmunya ya. Kalau gua kan kayak bid offer bener-bener gua strukturin gitu loh, kayak offer kayak gini yang bagus, bid kayak gini yang bagus gitu loh. Kalau dia pakai feeling aja, biasanya tuh ini biasanya kayak gini gitu loh. Dia pakai intuisi sama feeling gitu untuk bid offer. Dan dia kombinasikan itu, tapi dia bisa mendapatkan swing high swing low-nya itu dia tradingin. Sehingga sebenarnya dalam satu emiten kalau gua main itu return gue sebenarnya masih kalah jauh sama dia dalam satu emiten gitu loh. Karena walaupun napas panjang along the way dia peres juga ya. Iya gitu. Jadi dia ya secara nggak langsung gue perhatiin sebenarnya dia trader yang jauh lebih hebat dari gue. Gitu. Dia udah trader jauh lebih hebat, ngerti financial market dan secara experience udah jauh lebih panjang gitu kan. Udah gitu ngerti fundamental dan narasi juga udah ya jauh lebih matang dari gue lah gitu lah. Jadinya dalam waktu itu gue cuman mikir gue lebih jago dari trading dari dia tuh dalam waktu sebulan itu tesisnya langsung dipatahkan ketika gue nge-witness sendiri cara dia trading itu gimana gitu loh. Amazing. Gokil. Keren sih, keren. Gue banyak dengar podcastnya dia juga, cerita dia, strukturnya gue jadi ngerti kayak way of thinkingnya dia kayak gila sih. Emang mateng lah. Iya. Gue mau nanya Mir, kalau gitu terakhir sama lu nih, gimana ya gue bilang ya? Currently kan lu bisa lihat lah, kita semua bisa lihat trennya di anak-anak muda khususnya Gen Z gitu, anak-anak masih kuliah SMA gitu ya, baru-baru lulus gitu. Seolah like they wanna make life changing money through trading, baik itu terutama ya kayak gue di kripto gitu, di saham juga gitu. Ngerti kan maksud gue? Do you think it's still possible ya untuk anak muda yang baru belajar bisa make life changing money trading stocks gitu, atau gimana sih? Gue mau tahu view lu gitu. Menurut gue very possible sih. Tantangannya adalah kalau misalnya mau dapat life changing money, maupun itu di saham, maupun itu di kripto, maupun itu di bisnis real, itu perjalanannya nggak semua orang bisa jalanin, karena proses yang paling ampuh adalah trial and error gitu kan. Jadi dari trial and error ini mau nggak mau kita itu sebenarnya harus rugi dulu, rugi waktu, rugi capital gitu. Dan nggak semua orang bisa ngelaluin ketika udah rugi waktu dan rugi capital kan. Kebanyakan tuh selalu berasumsi, oh ini tuh bukan buat gua, trading bukan buat gua, real business ini bukan gua kayaknya nggak bakat gitu. Jadi yang bisa generate return besar yang sangat-sangat besar dan bikin life changing money di trading adalah orang-orang yang bisa melalui masa-masa sulitnya. Dan justru menurut gua waktu yang paling benar untuk belajar saham adalah ketika marketnya itu lagi nggak bullish. Jadi ketika marketnya bullish, kita itu udah siap untuk nge-capture momen yang sangat enak untuk kita
peras cuannya gitu loh. Jadi apakah possible? Sangat-sangat possible. Tapi it's only a matter of kekuatan mental sih menurut gue ya. Oke. Jadi mental kita harus kuat dulu. Kita harus siap bahwa kita menerima kita akan rugi dulu nih di awalnya gitu. Ketika kita bisa melewati masa kerugian itu dan kita udah mendapatkan ilmu yang cukup melalui trial and error, itu yang biasanya gue sebut the dip gitu kan. Gue baca bukunya, itu bukunya Seth Godin. Itu adalah orang-orang yang sukses adalah yang bisa melewati the dip. The dip itu yang tadi gue bilang kan, rugi kapital, rugi waktu. Dan nanti ada satu momen di mana kita itu melewati the dip itu, dan ketika kita melewati itu adalah momentumnya tiba-tiba tuh akan cepet banget gitu loh. In terms of capital growth. Dan itulah yang gua rasakan di 2024 awal gitu. Dip gua itu mulai dari 2021 sampai 2023. 2020 itu gua rungkatnya gila-gilaan, Bro. Yeah. Setiap porto itu gua ancurin porto gue berapa kali ya, kayaknya gua kan didanain sama orang tua gua kan. Oke. Setiap porto itu gua kayak minus 30%, 40%, ada yang 50% gitu. Tapi ditambah-tambahin terus. Ya itu alhamdulillah ya gue bisa seperti itu, dan jadi gue punya opportunity untuk gagal terus gitu kan. Tapi ketika gue menemukan momentumnya gitu kan, gue udah punya strategi yang solid. Itu gue jadi punya confidence, dan tiba-tiba kayak apa ya namanya, kayak flow state aja gitu loh. Gue ketika gue udah nggak mikirin duitnya lagi, gue udah nemuin strategi yang mateng, tinggal gue udah tahu bahwa strategi ini repeatable. Ya udah gue hajar aja terus. Tiba-tiba gue nggak sadari growth gue itu luar biasa besar gitu. 2021 sampai 2023 waktu itu lu drawdown sampai berapa persen? Mentok-mentok itu ada yang sampai 50% satu porto ya. Oke, satu porto sampai 50%. But kickbacknya di 2024, make it backnya lu sampai up berapa? Dari 2024 ya. Kalau itu yang waktu itu 100% lebih itu ya. Betul. 140% ya. Dan itu ya return itu gue ngitungnya dari ini ya. Maksudnya dari capital, starting capital gue. Jadi kayak starting capital gue misal 100 juta. Return gue dari 100 juta di 2024 adalah 145%. Jadi kalau dihitung dari bottomnya banget itu ya berapa ya, nggak tahu, mungkin ya 200-an gitu lah. Nice. Cuma ya alhamdulillah gitu. Gue turning pointnya sebenarnya ketika gue udah nggak worry about the money anymore. Gue fokus ke prosesnya, ke strateginya. Dan waktu itu gue punya strategi yang sebenarnya agak-agak kocak gitu ya. Gue tutup nominalnya di porto gue gitu kan. Di PC-nya nominalnya gue tutup, gue cuma pengen ngeliatin persentasenya aja. Sama gue hafalin average gue gitu ya. Jadi gue stay objektif, gue hafalin average gue, persen gue berapa gitu kan. Ketika menurut gue udah time to TP, ketika udah time to cut loss. Jadi gue udah nggak attach sama nominal value-nya ke barang-barang material gitu. Kalau misalnya gue loss 100 juta, gue nggak mengaitkan kayak 100 juta gue bisa beli ini nih harusnya iPhone baru gitu kan. Enggak, lebih sih, lu bisa beli 5 iPhone. Lebih sih. Iya, gitu begitulah turning point-nya. Oke, kalau gitu untuk yang menurut lu satu things untuk yang mereka baru masuk ke capital market. Contoh ya, kan banyak ya gitu. Apa sih satu hal pertama yang menurut lo mereka harus ngerti, mereka harus kuasain supaya mereka bisa jadi a great trader? Apakah langsung bid over gitu aja? Menurut gua harus know yourself ya. Karena gak ada satu strategi yang bisa diaplikasikan ke semua orang. Strategi ini tuh harus dicocok-cocokin sama personality masing-masing menurut gua. Jadi kalau misalnya kayak Pak Lo Keng Hong gitu ya, contoh ya. Dia itu kan sebenarnya cara investasinya itu bisa dibilang relatively simple. Tapi nggak semua orang bisa baca laporan keuangan setiap hari, keterbukaan informasi setiap hari, baca koran setiap hari. Itu kan membutuhkan kedisiplinan yang luar biasa gitu. Dan untuk banyak orang, termasuk gua, itu kan sangat-sangat membosankan gitu untuk setiap hari bacain kayak gituan gitu. Jadi kalau lu itu orang yang punya kedisiplinan seperti itu dan misalnya lebih cocok ke investing, value investing, bisa hold barang lama, investment horizon yang panjang,
silahkan ke value investing gitu kan. Tapi kalau misalnya jiwanya kayak gua gitu kan, risk taker, yang menurut gua kalau misalnya anak-anak seumuran gua ya, risk appetite-nya itu jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang udah umur 30 atau 40 gitu kan. Jadi untuk umur-umur sekitaran gua, menurut gua itu lebih cocok untuk main swing ataupun day trading gitu kan, karena risk appetite-nya besar. Yang pertama, yang kedua itu mereka punya waktu yang cukup banyak juga untuk dituangkan ke market. Jadi bisa merhatikan bid offer gitu, bisa merhatiin chart, dan itu kan sesuatu yang harus, nggak semua orang sama juga ya. Berapa waktu yang bisa mereka tuangin di market gitu. Kalau nggak bisa mantau setiap hari ya nggak mungkin dong jadi day trader gitu kan. Jadi itulah yang harus dicocok-cocokin. Stylenya, waktunya yang bisa dituangkan, dan juga kepribadian sendiri seperti apa. Oke, interesting. Oke, nah biasa gue di end of segment kita udah kayak sejam ya. Udah ya? Lumayan. Gak tahu sih. Udah sejam lebih deh kayaknya. Gue biasa tuh segmen terakhir tau gak? Biasa kan gue main bullish and bearish kan. Oke. Cuman kayak gue gak bisa mainin apa. Masa gue bullish bearish saham sih. Iya kan, ini kan gak enak gue. Jadi kayak jangan lah. Paling gue mau tahu aja kalau gitu, ya udah. Tadi lu udah sebut, berarti alpha dari lu adalah lu this year lu looking for saham di area komoditi, ya, yang tentu ada tadi itu ya, hintnya ada konglonya, lu lihat flow-nya, betul. Ada yang menarik pokoknya di area itulah ya, komoditi, especially di copper. Ya. Ya. Tapi kalau emas, lu masih bullish? Emas masih sih. Oke. Menurut gua dolarnya kan masih lemah ya sekarang ya. Geopolitik masih panas. Narasinya masih safe haven. Jadi ya gold menurut gue masih akan naik terus sebenarnya, walaupun ada pullback dikit gitu. Menurut gue kedepannya masih akan naik terus sih. Jadi gue masih bullish sebenarnya sama emas. Masih bullish sama. Karena tau gak sih, ini disiplin ilmu yang berbeda lagi. Tapi kan gue lagi belajar Chinese metaphysics kan. Oke. Lagi belajar pace. Terus ada intinya, ini kan katanya tahun kuda api. Api itu kan producing metal. Oke. Fire producing metal. Oke. Jadi guru pace gue bilang dia bullish sama semua yang berbau metal. Cocok nih berarti ini. Narasi pace sama narasi global ya. Iya, dia bilang cakep nih. Dia udah dari sebelum Imlek. Waktu itu kita ini ada ngumpul, dia bilang dia bullish sama segala sesuatu yang berbau metal. Ya kita tahu lah apa aja metalnya tanpa gue harus sebutin tertentu ya. Iya. Nice, gila, interesting banget. Mir, thank you banget buat waktu lu today. Jadi sekarang terakhir lu lagi sibuk apa aja? Gue trading, full time trading sama community ya. Yes, ngembangin community gue juga, Cak Investment Club gitu kan. Kita lagi buka kelas, kita buka lagi develop tools untuk screening. Kita juga tools untuk screening. Betul. Using AI. Kita ada ini sih, kita gabungin beberapa fitur dari beberapa third party app dan juga sekuritas yang sesuai sama style trading gue gitu kan. Jadi kita bungkus dalam satu tool gitu kan, biar screeningnya enak langsung di situ aja, nggak usah ganti-ganti gitu. Nice. Terus kita juga lagi kayak bikin RTI dong ya. Betul. Oke. Nah itu kita juga lagi bikin aplikasinya di HP gitu. Nanti jadi di website ada, di HP pun juga ada untuk aplikasi Cak Investment Club-nya sendiri gitu. Oh nice. Gue juga lagi bikin beberapa tool. Mungkin kita bisa kolaborasi. Boleh dong. Boleh. Sip, Emir, thank you so much man. Thank you bro, udah diundang. Gila, keren banget loh. Mantap.